Renungan Syabat 15 Februari tahun 2025. Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach Veruach HaKodesh Le'olam Fa'ed. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus Adoni Yeshua Mashiach, siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai-mempelai Adoni Yeshua Mashiach. Ya, Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai-mempelai kudus yang hadir secara offline maupun juga secara online. Puji Bapak Yahweh, dan kita akan mendengarkan Dafar Elohim, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan secara ringkas ya, visi misi, hierarki Samaim, dan juga latar belakang pelayanan kita di YRH Ministry. Kita memiliki visi adalah siap masuk ke surga, masuk ke Samaim, tidak mengalami kematian ya. Artinya kita diangkat hidup-hidup. Arti diangkat hidup-hidup itu sebenarnya sama dengan dijemput ya. Dijemput langsung oleh mempelai kudus kita, yaitu Adon Yeshua HaMashiach. Jadi kita ke Samaim itu bukan dijemput oleh malaikat ya, atau dijemput oleh kereta kuda, atau dijemput oleh angin badai dan sebagainya ya, tetapi kita langsung dijemput oleh Adon Yeshua HaMashiach. Ya, sebenarnya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu jelas ya. Dikatakan ketika tempat yang disediakan oleh Adon Yeshua HaMashiach nanti sudah tersedia, maka dia akan datang untuk menjemput kita. Ya, ini sebenarnya bicara rapture. Dan ada lagi ya, sambungannya dikatakan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bicara apa? Itu bicara tahta ya. Jadi Adon Yeshua itu, YYRH Ehad atau Elohim itu tempatnya ada di tahta, di singgasana, bukan di Firdaus ya. Firdaus itu adalah halaman ya. Jadi dia lebih sering di tahta. Firdaus mungkin 1 kali 1 tahun, atau mungkin 1 kali 1000 tahun dia ke situ ya, atau mungkin 1 kali 1 juta tahun ya. Jadi tempat di mana dia berada itu ya hanya di tahta ya. Ini yang saya dibukakan ya beberapa hari ini ya. Karena apa? Karena ketika saya mengatakan kita nanti akan di tahta, itu saya belum dibukakan Yohanes 14 ini ya. Tetapi sekarang saya baru dibukakan lagi ya. Jadi artinya semakin hari kita ini semakin diberi suatu kepastian ya mengenai tahta itu apa sih gitu ya. Kita selalu bicara kita mempelainya ada di tahta ya. Makanya ini Yohanes 14 itu ayat 1 sampai 6 itu jelas ya. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ya. Nanti Adon Yeshua YYRH Ehad itu nanti ada di Yerusalem baru. Ya, nanti kita akan di situ ya. Beda ya, nanti dengan bumi baru beda lagi ya. Atau dengan langit baru beda lagi. Bumi baru itu nanti adalah tempat orang-orang yang diselamatkan di saat-saat terakhir ya. Artinya mereka hanya percaya ya dengan pencipta yang turun ke dunia untuk mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus manusia ya. Tetapi mereka tidak melakukan seperti mempelainya ya. Itu mereka akan ditempatkan di bumi baru, yaitu mereka saat ini ada di Firdaus ya. Nanti mereka di bumi baru. Dan kenapa kita nanti dijemput? Inilah yang maksudnya supaya kita ini nanti menjadi mempelainya ya. Kita duduk di tahta ya. Dan nanti kita akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan juga menghakimi para malaikat. Ini luar biasa ya Bapak Ibu, mempelai-mempelai Adon Yeshua Mashiach, karena
kita punya visi ini beda ya dengan visi-visi pelayanan-pelayanan lain ataupun juga visi-visi kepercayaan lain ya. Ada kemarin saya baca, saya dengar ya, ada suatu pelayanan atau suatu kepercayaan ya, atau suatu agama lah saya bilang ya, itu memiliki visi membangun tempat ibadah 100, ada yang 1000, ada yang 1 juta. Ya, jadi artinya apa? Mereka itu punya visinya seperti itu ya, untuk mengumpulkan secara kuantitas jumlah dari pengikut mereka ya. Itu visi mereka ya. Kita tidak perlu membangun sampai 100 tempat ibadah atau 1000 atau 1 juta, tidak perlu ya. Kenapa? Karena mempelainya sangat sedikit. Yang duduk di tahta itu sangat sedikit. Yang tercatat di kitab suci itu ada 36 orang yang akan duduk di tahta. 12 orang itu yang akan menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel, dan juga menghakimi para malaikat. Sementara yang 24 lagi itu adalah penyembah-penyembah Bapa Yahweh, Adon Yeshua Hamashiach, Ruach Kodes, atau penyembah Elohim, penyembah Yehuda di tahta. Dan mungkin juga akan ada yang lain ya. Artinya ini nanti korelasinya adalah ketika kita nanti masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, maka yang memimpin dunia ini adalah mempelai-mempelainya yang bersama-sama dengan Adon Yeshua Masih yang akan duduk di tahta. Kita akan turun ke dunia ini, memimpin dunia ini selama 1000 tahun dengan tubuh kemuliaan. Jadi itu ada korelasinya semua ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua Masih. Makanya kita tidak punya ambisi ya, mau membangun 1000 atau membangun 1 juta gereja, atau mau pengikutnya sampai 1 juta orang, tidak ya. Kita hanya sedikit ya, karena memang waktunya juga sudah sangat sedikit ya. Nanti ini yang harus kita pahami ya, visi kita adalah masuk ke surga tanpa mengalami kematian ya. Kita diangkat hidup-hidup. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim ya, Yerusalem Baru, karena dari sanalah kita diutus ya. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat adalah YYRH Ehad ya, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach Kodes Ehad ya, satu adanya ya. Ini juga ya, artinya begini, YYRH itu bisa menjadi apa saja ya. Kita tidak membuat ya seperti kepercayaan lain ya, ini dengan ini ya, jadi tunggal ya, terakhirnya tunggal, saya tidak sebut ya. Kita artinya ehad itu tetap ehad ya, satu. Karena YYRH ini bisa jadi apa saja, dan dia sudah melakukannya. Seperti tiang awan, tiang api itu adalah Yahweh sendiri. Ya, seperti juga tangan-tangan yang menulis ya, itu yang pernah kita baca, ada istilah mene teken urpasim ya, itu juga tangannya Elohim. Ya, ada juga ketika di perapian ya, Sadrak, Meshach, Abednego ya, itu di perapian ada seseorang yang bersama-sama dengan mereka, itu juga adalah Yahweh. Jadi Yahweh ini bisa berubah jadi apa saja ya, artinya yang sudah pernah ada. Jadi dia itu bukan 3, bukan 5, bukan 10 ya, makanya dia hanya dikenal, lebih baik kita menyebutnya Ehad ya, Esa ya, satu adanya. Dia bisa menjadi apa saja. Bahkan sampai istilahnya begini, dia bisa hadir ya di dalam 8 miliar manusia dalam waktu bersamaan, bisa dia hadir. Artinya kan tidak mungkin kita mengatakan YYRH itu adalah 8 miliar ehad, nggak mungkin kan, atau 8 miliar tunggal, tidak mungkin ya. Lebih bagus kita menyebutnya ehad, satu, dia bisa jadi apa saja ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua Masih. Jadi kita punya misi adalah ready to rapture, siap untuk rapture. Itulah visi misi kita. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim ya. Ini di hierarki Samaim itu yang paling tinggi itu adalah tahta ya. Ini yang harus kita pahami ya. Di tahta itu yang duduk di tahta adalah YYRH Ehad dan mempelai Hamashiach. Bicara mempelai Hamashiach itu bicara kita ya, bukan bicara nabi ya. Nabi itu belum
menjadi mempelai Hamasya, karena belum ada penggenapan tubuh dan darah Adon Yeshua Hamasya. Makanya mempelai Hamasya ini adalah orang-orang yang akan duduk di tahta, ya. Dan kita nanti, itulah yang namanya tadi kita sudah sebut, kita di rapture, ya, diangkat hidup-hidup, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal, ya. Pertama, metrai, perjamuan, urapan kudus, keluarga kudus, dan juga hidup di Samaim. Metra ini bicara baptisan Roh Kudus, ya. Karena apa? Karena yang di metra itu adalah hanya orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Banyak kita tidak mengerti, ya. Saya juga dulu tidak mengerti. Kenapa? Karena dulu setiap pelayan, ya saya sebutnya pelayan Tuhan, ya. Dulu pelayan Tuhan itu mengatakan kalau sudah dibaptis itu dimetraikan, ya. Tidak, ya. Belum tentu, ya. Karena apa? Orang-orang dimetraikan itu hanyalah orang-orang yang diberi kuasa untuk memetraikan orang-orang kudusnya. Apa itu tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah yang ada burung merpati di atas kepalanya, itulah yang diberi kuasa untuk membaptis Roh Kudus. Jadi tidak bisa orang tidak diutus, ya, tidak ada Roh Kudus, terus dia bisa diberi kuasa membaptis ada Roh Kudus, itu tidak, ya. Karena itu jelas, ya, Yohanes 1 ayat 32, 33, semua ada dasar firman-Nya, ya. Jadi kita bukan mengarang-arang, bukan, ya. Karena saya juga diperlihatkan, ya. Makanya banyak orang-orang alergi, ya. Itu yang saya selalu katakan, ya. Banyak alergi ketika mereka mengatakan, wah, saya maunya baptis begini, ya. Oh, mereka yang memilih, ya. Karena kita itu bukan kita yang memilih, ya, tetapi YYRH lah yang memilih kita, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memilih yang tidak terbatas, tetapi yang tidak terbatas itulah yang memilih kita, manusia yang terbatas, ya. Artinya begini, di dalam iman, ya, kita itu harus taat, ya. Ini yang harus kita pahami, ketaatan itu, ya. Karena semua nabi-nabi itu mereka dipilih karena mereka taat, ya. Mereka tidak pernah membantah, ya, bahkan dengan logika-logikanya pun mereka tidak pernah melakukan itu, ya. Makanya bangsa Israel itu selalu memakai logikanya, ya, sehingga mereka akhirnya Adon Yeshua sempat marah, kan. Adon Yeshua bilang, bapak kamu Satan, kan? Bayangkan itu, sampai Adon Yeshua mengatakan bapaknya orang Israel itu adalah Satan. Itu di Yohanes 8, ya, jelas, ya, mengenai pembicaraan antara orang-orang Israel atau orang Yahudi dengan Adon Yeshua, ya. Itu tadi, ya. Jadi metrai tadi itu bicara adalah baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus itu sekali selama-lamanya. Kalau baptisan air bisa ribuan kali juga bisa, ya. Tapi baptisan Roh Kudus itu sekali selama-lamanya. Dan berikutnya adalah perjamuan, ya, menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua Hamasya. Jadi di Samaim pun kita nanti akan selalu perjamuan, ya, dengan YYRH, ya. Karena pertama kali saya ke Samaim adalah pada saat perjamuan di sana, ya. Makanya saya selalu bilang ketika saya masuk ke ruang perjamuan, saya disambut oleh para nabi, ya. Dan mereka itu memanggil saya, ya, dengan nama saya, nama yang saya kenal, artinya nama yang dipakai selama saya hidup, ya. Karena banyak orang itu, ya, terutama, ya, pelayanan-pelayanan dulu, ya, oh nanti nama baptismu ini atau itu dan sebagainya. Saya punya banyak nama baptis, ya, tetapi yang dipanggil saya waktu di Samaim atau di surga itu hanya nama saya asli, ya, nama saya Henry, itu yang dipanggil. Selamat datang Henry, selamat datang di surga, ya, kamu sudah ditunggu sama Tuhan di ruang khusus, ya. Jadi itu pertama kali saya masuk ke ruang perjamuan, ya. Jadi menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua itu adalah bicara ehad, ya, satu. Karena apa? Karena kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua, kita satu bersama dengan Adon Yeshua, kita dan Adon Yeshua satu bersama dengan Bapa Yahweh. Itu artinya menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua.
Tapi kalau orang-orang yang di luar sana yang tidak pernah menyatu, ya mungkin cuma sekali setahun, ya atau 1 kali 1 bulan, atau mungkin juga 1 kali 1 minggu, ya makanya saya selalu mengatakan, jikalau yang namanya mempelai, kita ini mempelai ya, mempelai itu atau suami istri itu selalu bertemu setiap hari, tidak ada suami istri ketemunya 1 kali 1 tahun, ya kalau itu ya tanda tanya ya, itu benar nggak suami istri misalnya, atau 1 kali 1 bulan juga tidak ada, atau 1 kali 1 minggu juga tidak ada, selalu setiap hari ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua, berarti kita ehad dengan YYRH ehad ya. Kita satu dengan YYRH. Artinya kalau kita sudah satu, kuasa apapun tidak bisa menyentuh kita, termasuk kuasa maut sekalipun ya. Makanya inilah yang harus kita pahami ya, bahwasanya rapture nanti kita berarti mengalahkan maut, mengalahkan kematian ya. Bagaimana cara mengalahkan kematian? Ya harus menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua HaMashiach setiap hari. Itu artinya ya. Lalu berikutnya ada yang namanya urapan kudus, minyak kudus. Ini juga ya, banyak juga orang alergi di luar sana ya. Apa itu minyak kudus ya? Seperti tadi juga ya, perjamuan itu katanya tradisi Eropa, minyak kudus tradisi Yunani katanya ya, tradisi dewa-dewa. Mungkin orang suka mengatakan begitu karena ya mereka mungkin belajar dari sejarah-sejarah tadi ya, karena mereka belum pernah ke Samaim ya, belum pernah ke surga. Di surga itu sebelum kita masuk ke surga, kita diurapi dulu sama malaikat ya, sebelum masuk ke surga ya. Begitu juga para nabi dulu pun ya, waktu mengangkat raja-raja Israel, itu sebelum diangkat jadi raja, mereka diurapi dulu. Artinya apa? Itulah gambaran dari Samaim, gambaran dari surga. Jadi orang-orang itu harus diurapi dulu supaya bisa masuk ke surga. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, ada kurang lebih 20 orang lebih ya yang saya layani ya, sebelum mereka meninggal, padahal umur mereka kurang dari 1 kali 24 jam. Padahal mereka bukan penyembah-penyembah yang benar ya. Tetapi ketika mereka bertobat dan mereka saya urapi ya dengan minyak kudus, dan langsung saya metraikan ya. Saya bilang engkau akan masuk ke Firdaus, saya bilang ya. Dan benar, ketika mereka meninggal, mereka dibawa ke Firdaus. Dan itu diperlihatkan bukan kepada saya, tetapi kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh ada orang tuanya, ada ayahnya, ibunya, bahkan juga saudaranya, dan juga keluarga-keluarga yang lain ya. Jadi mereka diperlihatkan bahwasanya yang meninggal ini ada di Firdaus, di taman yang indah ya. Jadi artinya apa? Dengan minyak kudus ya, kita tuh dihantar ke Samaim ya. Tadi dengan baptisan Roh Kudus, dengan tubuh dan darah, dan dengan minyak kudus. Inilah tiga inilah yang membuat kita bisa untuk di rapture. Kalau tidak ada, tidak bisa kita di rapture ya. Tetapi yang keempat ada lagi yang namanya Holy Family, keluarga kudus. Ini juga jangan sembarangan ya, karena artinya begini, keluarga kudus ini kita tetap menjaga hubungan yang baik ya dengan keluarga-keluarga kita maupun juga orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan kita sampai menghujat ya ataupun menghina ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ya. Banyak kalau kita perhatikan di TV-TV ya, ketika ayah dan anak atau ibu dan anak atau dengan saudara yang lain, kadang-kadang kan suka kalau udah marah suka ngomong yang tidak-tidak. Saya tidak akan mengakui engkau lagi sebagai anak saya misalnya. Itu jangan sampai keluar kata-kata seperti itu ya. Bapak Ibu mempelai-mempelai Adon Yesua HaMashiach, karena itu berbahaya. Itu bisa menjadi batu sandungan untuk tidak bisa di rapture ya. Lalu berikutnya adalah hidup di Samaim. Ini bicara kita taat dengan Dafar Elohim, Dafar Adon Yesua HaMashiach. Ini juga ya, kemarin ya kita bicara-bicara dalam ibadah malam ya, mengenai susu coklat ya. Mereka bilang begini, kalau sudah minum susu coklat, tidak mungkin ditahirkan, tidak mungkin dikuduskan. Wah, saya kaget. Saya bilang, kalau orang itu yang bicara tidak bertobat, ya, ini maaf ya, saya bukan menghakimi dia. Tidak mungkin dia masuk ke Samaim, jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun dia tidak mungkin.
Ya, karena apa? Karena saya perhatikan susu coklat ini adalah sesuatu yang viral ya di penyembah-penyembah Bapak Yahweh ya. Saya ingin sampaikan dari mimbar ini ya, susu coklat tidak mempengaruhi orang di rapture ya atau masuk ke Samaim ya. Sekali lagi saya katakan susu coklat tidak mempengaruhi orang di rapture atau masuk ke Samaim. Artinya begini, yang namanya masuk ke Samaim, rapture, tadi saya sudah mengatakan dosa kita sudah tidak ada. Makanya kita bisa di rapture, kita bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Artinya dosa itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita mengatakan susu coklat tidak mungkin orang di rapture, berarti orang itu berdosa. Berarti yang minum susu coklat itu berdosa. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau orang katanya sudah minum susu coklat tidak mungkin di rapture, berarti susu coklat itu identik dengan dosa. Apa artinya? Ya, artinya kita sudah menghakimi. Kenapa saya katakan menghakimi? Dosa yang tidak terampuni itu cuma satu, menghujat Roh Kudus, ya, bukan minum susu coklat, ya. Artinya ketika kita mengatakan orang yang minum susu coklat itu tidak mungkin di rapture, itu artinya apa? Artinya kita sejak dari bayi itu minum susu coklat, ya. Saya sampaikan ya, saya tidak usah menyebut susu coklat itu apa ya, tapi kita sudah mengerti ya. Sejak dari bayi kita sudah minum susu coklat. Artinya apa? Ketika kita mengatakan orang minum susu coklat tidak mungkin di rapture, maka itu semua akan diukurkan kepada kita, ya. Artinya diukurkan setiap susu coklat yang pernah masuk ke dalam tubuh kita sejak dari bayi itu menjadi batu sandungan untuk engkau diselamatkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, jikalau kita mengklaim susu coklat itu tidak mungkin di rapture, ya, yang minum susu coklat tidak mungkin di rapture, itu akan dikembalikan kepada kita karena kita sudah sering meminum susu coklat sejak dari bayi. Berarti itu menjadi dosa bagi kita, ya. Artinya tidak mungkin satu orang pun yang sudah minum susu coklat itu bisa masuk ke Samaim. Ya, itu akan diukurkan kepada orang yang mengucapkan itu. Termasuk juga kemarin yang saya sampaikan ya, DNA-nya berubah. Ya, DNA manusia itu tidak bisa berubah karena DNA itu sudah ada sejak kromosom terbentuk. Ya, pembuahan dari sel sperma kepada sel telur terbentuklah kromosom, di situ sudah ada DNA. Ya. Dan tidak mungkin kita ubah. Kalaupun diubah, ya saat ini teknologi itu melakukan yang namanya cloning. Ya. Cloning itu artinya ketika kromosom itu sudah diatur dari kromosom ya, sehingga menjadi RNA. Itulah yang namanya manusia super ya. Manusia super itu sudah dibentuk dari kromosom. Apa yang disebut manusia super? Ya, manusia super itu bisa satu orang itu memiliki dua kelamin. Ya, satu kelamin wanita, satu kelamin pria, dan memiliki kandungan, ya. Jadi artinya dia tidak perlu lagi berhubungan dengan lawan jenis di dalam tubuh yang sama, dia bisa memiliki keturunan, dia bisa melakukan reproduksi. Itulah RNA atau mRNA, ya. Jadi kalau engkau tidak mengerti mengenai bioteknologi, jangan mengarang-arang, ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada gembala-gembala yang tidak mengerti bioteknologi, jangan mengarang-arang mengatakan minum susu coklat DNA berubah. Berarti sejak engkau bayi minum susu coklat, berarti harusnya engkau bukan manusia lagi sebenarnya ya. Kalau itu ya. Belum lagi kalau setiap doa ya, saya selalu perhatikan ya, kalau doa itu dikatakan saya berdoa dalam nama Yahweh supaya DNA-mu kembali kepada DNA Yahweh. Wah, luar biasa. Dia lebih hebat dari Yahweh ya. Tidak ada seperti itu ya. DNA kita masih sama sejak dari kita lahir ya, sejak dari kromosom terbentuk. Jadi ini yang berbahaya ya. Makanya saya bilang tadi, hidup di Samaim itu tidak main-main ya. Kalau kita masih terikat kuasa dosa, apalagi dengan perkataan-perkataan seperti ini, kalau tidak dikuduskan ya dengan tiga tadi, dengan baptisan Roh Kudus, dengan tubuh dan darah Adonisua dan dengan minyak kudusnya, kita tidak mungkin masuk ke Samaim. Ya, dengan cara apapun ya tidak akan mungkin. Ya, makanya kita ini tidak bisa masuk ke Samaim dengan kekuatan kita, ya, dengan versi kita tidak bisa. Ya,
masuk Samaim itu adalah dengan versinya YYRH Ehad, versinya Elohim. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi inilah 5 hal yang ada di tahta. Lalu kita lihat hierarki malaikat Samaim ya. Di Samaim itu ada yang namanya malaikat tahta ya. Malaikat singgasana, inilah yang namanya serafim dan kerubim ya. Seperti yang kita ketahui, kerubim inilah yang jatuh ya, yang menjadi Satan ya. Lalu di bawahnya itu ada yang namanya malaikat kekuatan ya. Di bawahnya lagi ada yang namanya penghulu malaikat dan malaikat-malaikat. Ini hierarki besarnya ya. Sebenarnya hierarkinya itu cukup banyak ya, tapi secara garis besarnya saja ya. Artinya apa? Jadi malaikat tahta ini waktu dia jatuh ya, mungkin kita sering mendengar yang namanya Lucifer ya. Maka semua yang mengikut dia di bawahnya itu juga jatuh ya. Dan itulah mereka saat ini menjadi Satan ya. Artinya mereka lah yang akan dihukum nantinya ya, akan dilempar ke lautan api. Tetapi mereka tidak mau ya, mereka berusaha untuk membawa semua manusia nantinya untuk masuk ke lautan api ya. Artinya mereka ingin jangan hanya mereka ya, jangan hanya si fallen angel ini saja ya, itu keinginan mereka ya, supaya semua manusia juga masuk ke lautan api. Dan malaikat-malaikat ini memiliki nama ya. Nama-nama mereka itu indah-indah, bagus-bagus ya. Cuma namanya itu bisa diketahui ya. Saya beberapa hari ini saya belajar ya, belajar mengenai nama juga ya. Pelan-pelan saya belajar ya. Ternyata nama itu artinya ada ya. Baik itu namanya bagus, tapi ternyata itu ada artinya. Dan di samping artinya ada, kalau kita konversi ke gematria, ya ternyata itu ketahuan, ya ketahuan nama itu siapa yang punya dan saat ini siapa mereka, ya. Saya tidak usah jelaskan ya mengenai nama ini ya. Artinya apa? Itulah malaikat-malaikat tadi yang manusia tidak tahu, ya. Jadi malaikat yang jatuh ini banyak ya, bisa ratusan juta, bahkan juga mungkin bisa miliaran ya. Dan mereka tidak ada memiliki 2 nama yang sama, tidak ada. Makanya saya bilang tidak ada yang namanya Gabriel 1, Gabriel 2, tidak ada. Mikhail 1, Mikhail 2, tidak ada. Tapi kalau kita manusia di dunia ini banyak ya. Mungkin yang namanya, kayak saya bilang kemarin, yang namanya Yohanes itu, ya mungkin ada 100.000 orang yang namanya Yohanes, bahkan mungkin 1 juta orang, sama namanya ya. Begitu juga nama yang lain ya, sama. Tapi malaikat tidak ada nama yang sama. Ya, jadi makanya saya baru mengertinya sekarang ya. Dulu ya kita menyebut si A, si apa sesembahan kita A, B, C ya, kita menganggap itu sama, nama sesembahan itu ya udah sama saja gitu ya. Padahal kan itu jelas tadi kita baca di Keluaran 20. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku ya. Menyebutnya saja jangan ya. Artinya itu berbahaya ya. Makanya inilah yang dibukakan kepada kita ya, kepada saya ya, supaya kita mengerti bahwasanya nama itu punya arti ya. Ini ya yang kita lihat lagi ya di tahta itu, ini ya ada YHWH Ehad dan kita mempelai kudusnya ya. Dan di bawah kita itu, di bawah ada ya dalam ini ya diagram saya bikin ya. Ada para nabi, para rasul, dan juga para undangan ya. Kita mempelainya ini sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan ya. Seperti kemarin saya ilustrasikan atau saya bandingkan dengan yang namanya kerajaan di dunia ya. Seperti kerajaan Inggris itu yang namanya keturunan mereka itu sudah ditetapkan ya oleh nenek moyang mereka ya. Jadi mereka belum lahir saja, mereka sudah ditetapkan sebagai pewaris kerajaan ya. Seperti yang kita dengar sekarang kan ada namanya Raja Charles ya. Sebelumnya dia Pangeran Charles. Sebelum dia lahir ya, dia punya kakek buyut atau dia punya beberapa generasi di atasnya itu sudah menetapkan nanti anaknya ini namanya si, misalnya waktu itu Ratu Elizabeth kan. Terus ada di bawahnya lagi ini namanya nanti Charles.
Padahal si Pangeran Charlesnya atau Raja Charlesnya belum lahir, ya, tetapi sudah ditetapkan oleh nenek moyangnya, oleh leluhurnya, ya. Nama-nama ini sudah ditetapkan, ya. Begitu juga kita, ya. Jadi sebelum permulaan dunia kita ini sudah ditetapkan, ya. Artinya begini, mereka ini saja yang di dalam kerajaan di dunia, ketika sudah ditetapkan, ketika mereka lahir, ya, mereka itu sudah langsung jadi pewaris, ya. Beda ya, kalau misalnya dalam kerajaan sekalipun itu ada yang namanya pembantu ya, atau tukang kebun di kerajaan ya, atau ya tukang bersih-bersih lah ya. Sehebat apapun dia, sebaik apapun dia melakukan pekerjaannya sebagai tukang kebun atau sebagai pembersih di kerajaan, dia tidak mungkin menjadi putra mahkota, tidak akan bisa ya. Artinya itu susah ya. Makanya inilah orang-orang pilihan inilah yang mana mereka adalah keturunan-keturunan pewaris kerajaan. Ya, begitu juga kita ya. Jadi kita ini, banyak orang berpikir penyembah Bapa Yahweh ini, ya nanti kamu ini bisa gagal, bisa tidak ya. Kalau nama kita sudah ditetapkan, itu tidak mungkin gagal ya, tetap sebagai mempelai ya. Jadi jangan kita lihat dari sisi kita manusia. Kalau kita lihat dari sisi kita manusia, ya kita pasti jatuh ya. Wah, nggak mungkin saya begini, nggak mungkin saya banyak dosa dan sebagainya ya. Tetapi dari sisi YHWH, dari sisi Elohim, kita ini sudah dipilih ya. Ini yang tidak dimengerti oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh ya. Karena apa? Karena mereka tidak dibukakan ya. Mereka hanya belajar dari yang namanya kitab-kitab seperti Torah ya. Ini yang harus kita pahami, dan orang yang melakukan Torah ya, sekali lagi saya sampaikan, orang yang melakukan Torah itu tidak mungkin di rapture ya. Silakan, kalau engkau keberatan tidak apa-apa ya. Saya berani mengatakan engkau yang melakukan Torah ya secara murni, engkau tidak mungkin di rapture. Yang di rapture itu yang melakukan firman Adon Yeshua HaMashiach ya. Dan memang mereka mengatakan Adon Yeshua itulah Torah Haim ya, Torah kehidupan. Betul. Justru kita harus melakukan firman dari Adon Yeshua HaMashiach sebagai Torah Haim. Bukan Torahnya yang kita lakukan. Ya. Kalau engkau masih melakukan Torah, kenapa engkau tidak menyembelih binatang untuk menghapus dosamu? Kenapa enggak darah binatang itu engkau cipratin? Engkau makan dagingnya. Kalau memang itu yang engkau lakukan. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita jangan dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran seperti itu ya. Karena ya sia-sialah ya kalau kita masih melakukan hal seperti itu ya, di mana mereka juga seperti saya sampaikan tidak pernah dibukakan apapun ya, mungkin hanya mimpi-mimpi yang nggak jelas gitu ya. Jadi gini, Bapa Yahweh Adon Yeshua Ruach Kodes itu kalau memberi mimpi itu dia ada yang namanya alurnya ya, tidak serta-merta tiba-tiba mimpi hari ini bicara apa, besok bicara apa, terus langsung main yang tidak-tidak gitu. Itu bukan seperti itu ya. Mimpi dari atau penglihatan dari Adon Yeshua bukan seperti itu ya. Penglihatannya itu bertahap dan punya alur. Makanya seperti saya sampaikan, saya itu sejak tahun 88, sejak pertama kali saya diperlihatkan neraka, sejak itu saya diberi penglihatan-penglihatan yang ada alurnya ya. Ada yang namanya tahapannya ya. Tidak serta-merta kita dibukakan semua rahasia kerajaan Samaim, tidak ya. Karena apa? Karena kerajaan Samaim itu sangat besar ya, rahasia itu sangat besar. Kita ini manusia ini terbatas. Tidak mungkin langsung disingkapkan dalam satu hari, tidak mungkin ya. Itu bertahap ya, butuh waktu ya. Makanya seperti saya bilang, kalau 88 sampai sekarang berapa tahun? 37 tahun ya. Itu waktu yang sangat lama ya untuk disingkapkan rahasia menjadi mempelainya ini saja ya. Belum lagi ketika persiapan seperti yang kemarin khotbah saya mengenai persiapan kita itu waktu kita ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, itu hitungannya ya kalau kita hitung penciptaan saja itu sudah 12.995 tahun ya. Tapi kalau sebelum penciptaan itu hitungannya bisa jutaan ya, bisa miliaran tahun. Artinya apa? Penetapan ini sudah dilakukan oleh Bapa Yahweh, oleh YHWH selama miliaran tahun, hanya untuk peristiwa sekejap mata, hanya untuk peristiwa sekian detik, ya.
Artinya apa? Peristiwanya sangat cepat. Ya, begitu kita tidak di rapture ya sudah, nggak ada istilah, aduh saya menyesal dan sebagainya, nggak ada. Ya, penyesalan jangan sampai datang terlambat. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi tidak ada lagi istilah, wah kenapa saya dulu nggak begini, kenapa saya dulu nggak begitu dan sebagainya. Sudah tidak ada gunanya. Ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia, seperti yang saya sampaikan, ketika roh kita keluar dari tubuh kita, itu untuk balik lagi susah ya. Saya saja, setiap roh saya keluar dari tubuh saya aja kadang-kadang begitu melihat tubuh saya, jasmani saya di tempat tidur, saya tuh, ya hati saya ya berbicara bagaimana saya mau masuk lagi ke tubuh saya ini. Tapi ya itu, dengan sekejap mata, tak, langsung tiba-tiba badan saya tuh agak bergejolak gitu ya, seperti karena ada masuk sesuatu gitu ya, itulah roh saya masuk, makanya dia agak bergetar gitu ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar meninggal, wah itu susah ya, apalagi kalau dia tidak masuk ke samaim, aduh ngeri ya, ngeri. Makanya saya bilang, kalau kita mendengar atau orang-orang yang meninggal itu masih muter-muter di sini, di alam roh ya, itu berarti dia tidak masuk samaim ya. Kalau masuk samaim itu dia langsung diangkat, langsung terbang ya, itu hitungannya detik ya, langsung masuk ke langit ketiga. Bayangkan, langit ketiga itu sangat dahsyat ya. Langit pertama saja kita belum ada yang pernah tembus ya, istilahnya teknologi manusia saja keluar dari galaksi kita saja belum bisa, apalagi menembus langit pertama ya, apalagi langit ketiga ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia. Lalu kita akan masuk ke tadi itu ya, kita harus mengerti apa tadi itu yang masuk dengan hierarki samaim. Sekarang kita lihat hierarki alam roh ya. Ini saya jelaskan ya, hierarki alam roh ini ada yang namanya penguasa di udara ya, ada yang namanya otoritas, ada yang namanya penghulu dan roh-roh jahat ya. Penguasa-penguasa inilah yang tadinya adalah malaikat singgasana ya. Mereka itu jatuh, fallen angel, itulah yang kita kenal dengan nama Lucifer. Terus ada naga, ada Satan ya. Ini identitas ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan, banyak orang mengatakan, wah saya mimpi Bapak Yahweh berupa naga, katanya. Hati-hati ya. Naga itu identitas ya. Identitas fallen angel ya. Jadi tidak ada naga, mau itu warnanya pelangi, mau itu warnanya biru, mau itu warnanya pink ya. Tidak ada naga itu dari samaim ya. Naga itu adalah fallen angel, Satan ya. Jadi hati-hati ya pada kita penyembah-penyembah Bapak Yahweh, jangan mengarang-arang ya, berbahaya. Lalu otoritas-otoritas itulah ada yang namanya dewa-dewa ya, ada Baal, ada HBS ya. Inilah yang disembah oleh manusia ya. Lalu penghulu itu ya seperti kita pernah dengar yang namanya Beelzebul, Legion ya. Ini adalah penghulu-penghulu roh-roh kegelapan ya, roh-roh jahat, roh-roh kematian ya. Lalu di bawahnya lagi yang paling bawah adalah roh-roh jahat ya. Ini rata-rata adalah roh-roh yang menyerupai orang yang sudah mati. Ini yang sering terjadi ya. Inilah secara wujud ya, fallen angel tadi ya. Lalu secara bukan wujud ya, kita harus mengerti juga ya, penguasa-penguasa di udara itu apa ya. Itulah yang namanya roh-roh agamawi ya. Jadi sebenarnya YYRH itu tidak pernah membawa agama ya ke dunia ini. Ini yang harus kita pahami ya. Karena dia datang adalah membawa dirinya supaya orang percaya kepadanya dan diselamatkan ya. Roh-roh agama inilah dibentuk oleh fallen angel ya. Terus masuklah roh-roh anti Hamasyah. Apa itu anti Hamasyah? Berarti dia tidak percaya kepada Sang Mesias, yaitu Yesua. Ini anti Hamasyah ya. Lalu ada namanya roh-roh kekacauan, roh-roh pemecah belah ya. Ini levelnya di penguasa. Lalu otoritas-otoritas ini seperti roh-roh peperangan ya. Roh-roh kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan roh-roh sakit penyakit, roh-roh susu coklat ya,
dan terorisme ini ada di level otoritas ya. Jadi ketika kita melihat ada peperangan, itu berarti ada campur tangan dari otoritas-otoritas ya yang ada di alam roh ya. Ini yang harus kita mengerti ya. Makanya kalau kita berdoa, kita harus menghancurkan segala penguasa-penguasa di udara, otoritas-otoritas di udara ya. Begitu juga dengan penghulu-penghulu di udara ya. Ini ada yang namanya roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian, dan lain-lain. Termasuk juga roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ilmu tenung, dan lain-lain ya. Artinya inilah penghulu-penghulu di udara yang sering kita dengar ya. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya kuasa-kuasa kegelapan ya. Karena engkau harus membayar harga yang sangat mahal ya. Artinya di alam roh nanti engkau akan dihabisi oleh penguasa-penguasa alam roh. Lalu roh-roh jahat juga ya. Ini seperti yang kita sering mendengar atau melihat, ada yang kesurupan, ada yang memiliki karunia indigo ya, melihat makhluk-makhluk halus dan sebagainya ya. Inilah wujud non fisiknya ya. Kalau tadi wujud fisiknya ya, yang tadi Lucifer ya, dan seperti yang lainnya, otoritas, penghulu, maupun juga roh-roh jahat ya. Inilah hierarki di alam roh ya. Lalu kita lihat bagaimana menguji roh ya. Ini juga ya, banyak orang tidak bisa menguji roh ya. Karena apa? Karena dia punya pikiran itu sudah terbatas. Dia tidak percaya bahwasanya YYRH itu, Elohim itu, berfirman itu dari kekal sampai kekal. Ya, mereka hanya berkata, ya firman itu cuma sebatas zaman Nabi dan Rasul. Setelah itu tidak pernah berfirman ya. Itu salah besar ya. YYRH Elohim itu selalu berfirman sepanjang masa ya, sampai nanti. Sekarang pun dia selalu berbicara ya. Seperti yang saya sampaikan, saya setiap mau menyiapkan daftar Elohim ya, dia selalu berbicara kepada saya apa yang harus saya sampaikan. Sahabat kemarin misalnya untuk sahabat ini, nanti sahabat depan ya, nanti paling besok 2 hari lagi dia akan berbicara, sampaikan ini, sampaikan ini ya. Jadi semua itu selalu berbicara ya. Makanya artinya begini, kalau zaman dulu ketika YYRH berbicara ya, dulu kan belum ada yang namanya alat tulis. Ya, dulu masih di pahat atau di apa, di batu atau di kayu ya. Bahkan juga di zaman Mose ya, itu ya mereka pakai kulit kayu ya atau apalah gitu ya. Pokoknya itu masih zaman jadul istilahnya ya. Dan Torah itu ditulis seperti itu ya. Dan itu baru kita tahu ribuan tahun berikutnya ya, baru kita baca sekarang ya. Ya termasuk kita ini ya, penyembah-penyembah Bapak baru ngertinya sekarang. Ya paling 5 tahun terakhir atau 10 tahun, taruh 30 tahun terakhir. Tidak sebanding dibandingkan ribuan tahun ya. Tetapi sekarang kalau Bapak Yahweh, Adon Yeshua, Ruach Kodes berbicara, misalnya tadi malam dia bicara misalnya, saya sekarang bisa nyampaikan, bisa saya broadcast langsung ya. Artinya begini, bisa nggak saya bikin buku? Bisa. Bisa nggak saya bikin kitab? Bisa. Ya cuma buat apa saya bikin kitab? Buat apa saya bikin buku-buku yang sifatnya tertulis begitu? Siapa yang baca nanti? Ya, terbatas yang baca. Ya, seperti saya pernah mengatakan, buku-buku saya ada. Ya, ya dulu masih penyembahan-penyembahan yang lama. Ya, artinya saya tidak lagi menginginkan buku saya itu ya. Artinya begini, itu saja ya. Yang membeli buku saya itu saja, itu masih di bawah ya beberapa ratus ya. Artinya mereka cuma baca, habis itu mereka tidak bisa masuk ke pikirannya. Pasti hilang begitu saja, lupa. Oh dulu saya baca bukunya apa ya isinya. Tetapi sekarang di media online ini, semuanya kalau kita lupa kita bisa putar lagi, lupa putar lagi, lupa putar lagi. Ya, artinya media online ini selalu ready setiap saat ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Artinya YYRH ini selalu berbicara setiap saat ya. Jadi jangan dibatasi ya. Wah ini begini, dulu kan
Yesua begini, Nabi begini, Rasul begini. Ya kita emangnya sampean hidup di zaman Rasul, hidup di zaman Nabi kan tidak. Ya, justru di zaman sekarang, makanya kan inilah uji setiap roh kan. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kita kalau kita sudah mengatakan Elohim itu hanya berbicara sebatas zaman Nabi dan Rasul, ya berarti kita tidak bisa menguji roh. Ya, lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ya, ini juga harus kita pahami ya. Jadi banyak sejarah-sejarah iman-iman kepercayaan yang lain itu sebenarnya lari dari sejarah yang sebenarnya ya. Saya tidak sebut ya sejarah apa saja ya, nabi apa saja, ya kepercayaan apa saja saya tidak akan sebut ya. Artinya roh yang benar itu, roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah ya, termasuk nama yang benar ya. Nanti kita lihat ya. Artinya begini, ketika ya kita sudah tahu sama-sama ya, ketika malaikat Gabriel berbicara itu, yaitu sejarah yang sebenarnya pada Maria ya. Tapi 2000 tahun kemudian itu berubah ya, sejarahnya berubah ya. Seolah-olah ada nama lain ya, yang sama. Ini juga namanya mengubah sejarah. Berarti kalau orang sudah bicara begitu ya, dia tidak bisa menguji roh. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal ya kepada orang yang dipilih ya. Sebagaimana Yahweh Yesua itu menyingkapkan kepada orang-orang yang dia pilih ya. Jadi seperti yang kemarin saya bilang ya, kalau nabi ya, kurang lebih ada 100 nabi ya, hidup dalam 4000 tahun. Berarti satu nabi itu 40 tahun atau satu generasi. Artinya apa? Artinya itulah yang dipilih ya, nabi ini dipilih. Berarti yang dipilih sangat sedikit ya. Tidak mungkin dipilih miliaran manusia, tidak ada ya. Tidak mungkin ya, jutaan juga tidak mungkin. Yang dipilih itu satu-satu ya. Tidak ada istilahnya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi keselamatan itu, penyingkapannya itu kepada orang-orang tertentu yang dipilih. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa. Ini juga harus kita pahami ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, kuasa membangkitkan orang mati itu hanya dari Samaim. Ya. Hanya dari Samaim. Satan, fallen angel, tidak bisa membangkitkan orang mati. Ya. Jadi kalau engkau mengatakan saya nabi palsu, saya gembala palsu, engkau urusannya bukan dengan saya, tapi urusannya dengan YYRH. Dan itu fatal ya. Kalau engkau tidak bertobat, fatal. Saya ingin sampaikan itu fatal, berbahaya. Jangankan di rapture, ketika engkau meninggal, engkau akan dijemput oleh malaikat maut dan engkau akan dibawa ke alam maut dan engkau akan disiksa di situ ya. Jadi hati-hati ya kalau kita mengkritik atau mengklaim sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti apa yang kita klaim ya. Jadi artinya kuasa Elohim itu dahsyat ya. Orang mati dibangkitkan, yang buta melihat ya, yang lumpuh berjalan ya, ini sudah kita lakukan ya. Dan yang sakit disembuhkan, yang koma dibangkitkan ya, dalam waktu yang singkat ya. Ini yang harus kita pahami ya. Ada kuasa yang melingkupi dari orang-orang yang diberi atau yang orang-orang yang diutus ya. Jadi itu tanda-tandanya ya. Jadi kalau gembala-gembala Anda tidak punya kuasa apapun ya, hati-hati ya. Karena mungkin dia hanya cuma punya kuasa mulutnya saja ya. Pinter ya. Pinter berbicara ya, berbicara kitab ya, isi kitab ya, tapi nggak tahu artinya, nggak tahu penyingkapan yang sebenarnya seperti apa. Ini hati-hati ya. Makanya saya bilang tadi, kami YYRH Ministry tidak mencari kuantitas, tapi kita mencari kualitas ya. Karena mempelainya adalah orang-orang yang punya kualitas. Kualitas bukan cuma di bumi, tapi juga di Samaim ya. Kualitas-kualitas yang tahan uji. Ini yang sebenarnya harus kita pahami. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan bahwasanya di zaman akhir ini kita adalah mempelai kudusnya. Ya, ini yang harus kita pahami.
Jadi di zaman akhir ini kita sebagai mempelai kudusnya, jadi bukan sebagai orang-orang yang hanya sekedar masuk ke Firdaus ya, tetapi menjadi mempelai kudusnya Adoni Yeshua. Inilah cara menguji setiap roh. Kalau kita tidak bisa menguji roh-roh ini, seperti yang saya selalu sampaikan, tanya langsung gembalanya ya, tanya langsung, Bapak pernah dibawa ke Samain enggak? Bapak pernah dibawa ke neraka enggak? Bapak pernah masuk ke alam roh enggak, ke alam kematian? Bapak pernah disiksa enggak di alam roh, di alam kematian? Ya, Bapak pernah diutus enggak? Bicara seperti itu. Siap enggak Bapak dilempar ke lautan api kalau Bapak bohong? Itu saja sampaikan ke dia. Ya, kalau dia muter-muter ngomongnya ya udah, berarti itu tidak benar ya. Artinya apa? Artinya ya jangan sampai kita salah memilih. Karena apa? Karena ketika gembalanya salah, maka semuanya salah. Ya, semuanya jemaatnya ataupun orang-orang mengikut dia akan sama ya, mengalami yang namanya kebinasaan ya. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu kita masuk ke YRH Ehad Plan ya. Perencanaan YRH inilah yang kemarin saya sampaikan ya. Kita sudah ditetapkan sejak sebelum penciptaan ya. Dan untuk menjadi mempelai kudusnya, artinya pada saat rapture ini peristiwa yang sangat singkat ya. Peristiwa sekejap mata ya. Saya menamakannya peristiwa sekejap mata. Lalu kita lihat berikutnya lah timeline sejak Adoni Yeshua sampai dengan zaman akhir ya. Ini ya yang blok diagram warna hitam ini inilah hari ini kita tahun 2025 ya. Kita akan memasuki yang namanya masa rapture dan nanti masa anti Hamasya ya, dan akan masuk nanti ke kerajaan 1000 tahun ya. Inilah prosesnya yang akan nanti kita jalani ya. Jadi sekarang ini sebenarnya tahun yang sebenarnya ya, sejak dari Adam Hawa masuk ke dunia itu sudah tahun 5995 ya. Kalau tahun Ibrani itu 5785 itu dasarnya tidak kuat ya. Tolak ukurnya kurang tepat ya. Karena apa? Karena dia mengatakan penciptaan itu sudah dimulai tahun 3761 sebelum Masehi. Ya, kalau kita hitung 3761 itu penciptaan yang mana? Ya, tidak jelas ya. Karena apa? Karena sekarang waktunya sudah sangat dekat, artinya hari ke-6 sudah hampir habis ya. Kurang lebih 5 tahun lagi dan tinggal dikurangi masa anti Hamasya 3,5 tahun, ya itulah nanti yang namanya rapture ya. Lalu kita lihat latar belakang nama yang benar dan kudus ya. Nama yang benar itu adalah nama Yahweh, Yod-He-Waw-He ya, artinya lihat paku, lihat tangan. Gematrianya 8. 8 itu artinya kudus atau dipisah ya. Ini yang harus kita pahami ya. Kudus itu atau dipisah ya. Kita tidak sama dengan dunia lain ya, atau dunia dengan orang-orang lain ya. Seperti tadi saya katakan, ketika pewaris-pewaris kerajaan di dunia saja, itu mereka sudah dipisah. Sebelum mereka lahir sudah dipisah dengan orang-orang biasa di sekitar kerajaan itu. Itulah artinya ya. Kudus artinya dipisah ya. Lalu nama Yeshua itulah yang menggenapi nama Yahweh, Yod-Sin-Waw-Ayin, lihat paku, hancurkan tangan ya. Ini juga gematrinya sama 8 ya. Sedangkan nama lain itu yang selalu saya sampaikan, beda satu huruf, beda arti, beda gematria ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau ada nama yang lain beda ini, itu sudah beda arti ya, tidak bisa dikatakan sama ya. Makanya saya juga sekarang baru mengerti ya. Dulu waktu saya mengajar S2, S3 teologi, ketika mahasiswa saya membuat yang namanya tesis ataupun juga disertasi ya, mereka selalu mengatakan nama ini sama dengan Yeshua, nama ini sama dengan Yahweh ya. Ya saya iya saja karena nggak mengerti ya, karena saya masih buta, jadi ya saya benar-benarkan aja gitu ya. Makanya akhirnya saya mengambil keputusan, saya keluar dari semua itu ya. Saya tidak mau
memiliki atau memakai topeng ya, hanya gara-gara sekian juta istilahnya kan, untuk mengorbankan saya punya status ya sebagai mempelai Hamasya ya. Saya tidak mau mengorbankan itu, lebih bagus saya tidak dapat apa-apa ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi nama lain itu berbeda dengan nama Yahweh dan Yesua ya. Apapun itu yang disebutkan ya, nama-nama itu beda. Karena tidak mungkin nama itu berubah-ubah hanya karena terjemahan ya. Nama kita aja seperti yang saya sampaikan. Ketika satu huruf saja salah, tidak mungkin uang bisa ditransfer. Ketika satu huruf saja salah, tidak mungkin kita bisa bikin paspor. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Di dunia saja nama itu sangat berarti. Satu huruf beda, tidak bisa diakses. Ya, begitu juga nama Yahweh dan nama Yesua. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian. Ya, Adonisua itu lahir 15 Tisri 3758 tahun Ibrani atau 3 sebelum Masehi, atau tahun sebenarnya 3967 pada saat hari raya Pondok Daun ya. Ini yang harus kita pahami, dan dia mati pada hari Rabu 14 Nisan 3791 ya, atau 30 Masehi, atau tahun sebenarnya 4000, tahun 4000. Jadi Adonisua itu persis di hari keempat dia mati ya, tahun 4000. Inilah yang disebut dengan kitab Hosea 6 ayat 2 ya. Kita itu dipulihkan 2 hari dan hari ketiga kita hidup di hadapannya. Ini bicara keselamatan dari Yesua ya. Lalu dia bangkit di hari raya buah sulung ya, Yom Habikurim, persis 3 hari 3 malam ya. Jadi ini juga ya beda ya, Yom Habikurim kita dengan Israel beda. Pada saat kebangkitan Adonisua itu pas sama ya, Yom Habikurimnya sama dengan hari kebangkitan Adonisua pada saat itu ya, pada saat tahun 3791. Tetapi sekarang berbeda. Karena apa? Karena Yom Habikurimnya selalu berubah-ubah tiap tahun ya. Jadi tidak mungkin kita mengatakan selamat hari kebangkitan Adonisua padahal tanggalnya bedanya 8 hari dari kematiannya. Itu tidak mungkin ya. Itu sama dengan menghina sebenarnya. Karena Adonisua itu bangkit 3 hari 3 malam ya. Jadi tetap 17 Nisan dia bangkit. Ya, meskipun misalnya kayak tahun ini Yom Habikurimnya 22 Nisan, tetap kita merayakan yang namanya kebangkitan Adonisua, atau dia sebagai sulung ya, itu tetap 17 Nisan ya, bukan 22 Nisan. Jadi dari sini pun nanti kita menghitung yang namanya turunnya Roh Kudus itu 50 hari dari kebangkitannya ya, bukan 50 hari dari kematiannya atau dari Pesak, bukan ya. Ini yang harus kita pahami ya. Karena apa? Karena kalau kita masih melakukan seperti itu, berarti kita tidak mengakui Yesua sebagai juru selamat kita ya. Hati-hati ya. Ini penyembah-penyembah Bapa Yahweh, mereka tidak menyadari sebenarnya mereka tidak pernah mengakui Yesua itu sebagai Hamasya. Karena apa? Karena yang diikuti selalu 7 hari raya tanpa penggenapan. Ya, Pesah tanpa ada arti kematian, Adonisua, begitu juga tadi Yom Habikurim tanpa ada kebangkitannya, dan Sukot tanpa ada kelahirannya. Ya, ini hati-hati ya. Karena kita adalah mempelai Hamasya, artinya kita harus mengakui apa yang Yesua Hamasya sudah kerjakan di dunia ini. Ya, jangan kita meremehkannya. Memang Yahweh, Yesua, Ruach Kodes itu ehad, satu adanya. Ya, tetapi kita harus tahu timeline-nya ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Hamasya. Artinya begini, ya saya kasih ilustrasi ya. Saya misalnya sebagai seorang raja di dalam kerajaan yang dahsyat ya. Semua rakyat saya ya pasti menghormati saya karena dia melihat saya di tahta. Ya, karena melihat saya di tahta dengan penuh kemegahannya. Tetapi ketika saya turun ya menjadi orang biasa ya, dan ketika saya mengatakan, udah saya ini raja, saya bilang,
Tapi orang tidak percaya, rakyat saya tidak percaya. Bahkan mereka menghina saya, bahkan mungkin mau membunuh saya. Kira-kira raja yang tadi ditahta turun ke rakyatnya, dihina, bahkan disiksa, dia pasti akan marah kan? Marah itu artinya begini, ternyata rakyatku ini hanya melihat aku duduk di tahta, baru mereka hormat, baru mereka percaya. Tapi ketika saya datang, mereka tidak hormat. Bahkan mereka membunuh saya istilahnya. Begitu juga Adonisua. Ya, pada misalnya orang Israel. Orang Israel itu hanya menyembah Yahweh sebagai yang duduk di tahta. Ketika Adonisua sudah disalib, mereka tidak pernah mengakui yang Yesua itu adalah Yahweh. Mereka bilang, siapa bilang? Tidak. Dan penyembah Bapa Yahweh juga sama, meskipun mereka mengucapkan nama Yesua, tapi mereka tidak pernah melakukan dafar Adonisua, nggak ada gunanya. Artinya gini, kalau kita sudah menghina Adonisua, berarti Bapa Yahweh pun tidak berkenan, karena Yahweh Yesua itu Ehad. Ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan, wah, saya ini Yahweh, Yahweh itu sama dengan Yesua. Ya memang sama, tetapi kalau kita tidak mengakui Yesua, ya Bapa Yahweh juga marah. Kok kamu hanya memanggil nama saya karena saya pencipta dunia ini, baru kamu percaya. Tapi ketika saya turun ke dunia, kamu menghina saya. Karena saya istilahnya anak tukang kayu atau anak tukang batu, kamu menghina saya. Itu juga Bapak Yahweh marah ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, mempelai Adonisua Mesia. Lalu nama Yesua itu, ini tadi yang saya sampaikan ya, itu malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Nanti kita lihat ya, apa bahasa yang ada di Samaim ya. Lalu kesimpulannya, nama Yesua tidak sama dengan nama lain, ini yang harus kita pahami ya. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, apakah bahasa di surga atau Samaim adalah bahasa Ibrani. Kita akan baca ya di Kejadian 11 ayat 7-9 dan Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 3 ayat 12. Mempelai Adonisua Mesia, kita bangkit berdiri. Kita akan baca dari Kejadian 11 ayat 7-9 dulu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel, karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Kita baca Wahyu 2 ayat 17, 1, 2, 3. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari mana yang telah disembunyikan, dan aku akan memberikan batu putih kepadanya, dan pada batu itu tertulis nama yang baru, tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia yang menerimanya. Wahyu 3:12, 1, 2, 3. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan memuliakan nama Elohimku, menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonisua Mesia. Ini saya ambil yang singkat-singkatnya aja ya. Jadi kita lihat dulu apa arti bahasa ya. Bahasa itu menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Ini arti bahasa ya. Artinya apa? Artinya inilah yang namanya komunikasi ya. Lalu saya baca dulu rangkumannya. Dikatakan di dalam kitab suci tidak pernah ada tertulis mengenai bahasa apa yang dipergunakan saat awal penciptaan maupun sebelum penciptaan ya.
Jadi kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1 itu ya, pada mulanya ya Elohim ya menciptakan langit, bumi dan segala isinya ya. Artinya itu kan ditulis ya di dalam kitab Torah ya. Itu yang ditulis oleh Mose. Tetapi ketika Elohim ya, YHWH itu menciptakan langit dan bumi, dia berbahasa apa itu tidak ada yang tahu ya, dan tidak pernah tercatat dia berbahasa apa ketika dia menciptakan langit dan bumi ya. Ini harus kita pahami ya. Pada awal manusia diciptakan hanya ada satu bahasa di dunia ya. Kejadian 11 ayat 1 ya, dikatakan adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya ya. Jadi ini sebelum Menara Babel ya, sebelum Yahweh mencerai-beraikan manusia dalam arti mengacaukan bahasa mereka ya, karena mereka waktu itu mau membuat suatu menara yang tinggi sampai ke langit ya. Jadi sebenarnya begini, logikanya tidak mungkin sebenarnya ya. Kita mau bangun menara setinggi apapun tidak akan mungkin sampai ke langit ya, sampai ke Samaim tidak mungkin ya. Cuma yang dilihat oleh Yahweh di sini adalah hati mereka. Hati mereka itu sombong ya, seolah ingin menyamai Yahweh. Kalau kita bikin nanti menara ini nanti sampai ke sana kita tinggal ini saja naik, nanti kita sampai ke Samaim ya. Itu yang dilihat oleh YHWH, oleh Elohim ya. Artinya hati manusia pada saat itu ya. Maka dikatakan Elohim mengacaukan bahasa manusia ya, sehingga mereka tidak bisa lagi membangun menara itu ya. Kalau kita perhatikan sekarang kan tinggi-tinggi ya, bangunan-bangunan pencakar langit itu jauh lebih tinggi daripada Babel yang pada saat waktu itu mau dibangun ya. Kayak sekarang itu Burj Khalifa itu menara tertinggi di dunia ya. Itu tingginya ya, saya tidak tahu pasti ya, sekitar 1 kilometeran lah ya. Itu sangat tinggi ya istilahnya. Lalu setelah kejadian Babel, maka manusia tercerai-berai ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa yang berbeda sampai dengan saat ini ya. Makanya kita sekarang ada bahasa-bahasa yang berbeda, itu adalah akibat dari Menara Babel ya, yang mana pada saat itu tercerai-berai manusia karena berbeda bahasa. Ketika awal manusia memiliki satu bahasa, semuanya dapat berkomunikasi dengan baik. Tetapi setelah manusia tercerai-berai dengan berbagai macam bahasa, maka manusia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik. Dan butuh waktu ribuan tahun untuk sama manusia bisa berkomunikasi kembali. Jadi artinya pada saat zaman dulu itu, ketika manusia sudah berbeda-beda bahasa, ya, mungkin bahasa A dengan B itu mereka sulit, ya, sulit berkomunikasi. Kenapa sulit? Ya karena beda bahasa, ya. Paling bahasa yang bisa mereka berkomunikasi adalah apa? Bahasa tubuh, ya. Contohnya kalau mau makan, ya, dia bilang, dia menunjuk tangannya ke mulut berarti dia mau makan. Dia pegang-pegang perutnya berarti dia lapar, ya. Itu bahasa tubuh, ya. Artinya apa? Ya paling seperti itu. Karena kalau dia berbicara, mereka tidak akan mengerti, ya, orang yang berbeda bahasa. Tetapi sekarang, ya, setelah ribuan tahun kemudian, bahasa itu orang-orang bisa berkomunikasi, ya. Makanya sekarang ada teknologi ya namanya translate ya, kayak Google Translate atau translator apapun itu bisa, kita tidak tahu bahasa A gitu ya, ya dengan adanya translator ini ya kita bisa mentranslate bahasa yang diucapkan oleh orang itu yang kita tidak tahu bahasanya ya. Itu setelah ribuan tahun ya, baru sekarang kita bisa berkomunikasi dengan bahasa orang yang kita hubungi ya. Lalu dikatakan Elohim menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan setiap manusia dan dengan para malaikat pun atau penghuni Samaim, penghuni surga ya. Malaikat Gabriel ya pada saat dia datang ya kepada Maria, dia berbicara dengan Maria itu berbahasa Ibrani ya, karena Maria orang Ibrani. Jika malaikat Gabriel tidak menggunakan bahasa Ibrani sebagai alat komunikasi, maka tidak akan dikenal nama Yeshua HaMashiach yang nama itu diberikan dari Samaim ya. Jadi ya seperti yang tadi ya, ketika Gabriel mau berbicara, ya, Gabriel itu kan dari Samaim ya, dari surga. Gabriel itu di surga itu kalau bicara dengan Bapa Yahweh, dia berbahasa Samaim ya.
kita tidak tahu bahasa apa yang dia pakai ya, ketika dia berbicara ke Bapa Yahweh atau ke Elohim ya. Banyak orang mengatakan, wah dia berbicara bahasa Ibrani ya. Nanti kita coba lihat ya, apakah benar ya bahasa di Samaim itu adalah bahasa Ibrani ya. Lalu berikutnya adalah kitab suci menjelaskan bahwa Elohim selalu berfirman, baik dalam penciptaan maupun dalam berkomunikasi dengan manusia, yaitu dengan bahasa manusia, ya, nabi dan rasul serta orang-orang lain ya. Jadi artinya begini, kalau Elohim itu berbicara, dia pasti berbicara dengan bahasa orang yang dia datangi. Tidak mungkin dia berbicara dalam bahasa lain ya. Karena apa? Karena kalau dia berbicara dalam bahasa lain, maka orang yang dia datangin ini pun tidak akan menangkap maksudnya. Mungkin dia akan mengatakan, ah udahlah itu cuma mimpi, tidak jelas dia ngomong apa, ya dan sebagainya. Ya kalau udah seperti itu ya sudah, tidak akan berlanjut kan komunikasi itu ya. Lalu setiap Elohim maupun malaikat berfirman, berbicara kepada manusia tersebut, dia selalu berkomunikasi dengan manusia yang ditegurnya melalui bahasa yang dimengerti oleh manusia tersebut ya. Ini tadi ya, seperti tadi Gabriel ketemu dengan Maria, dia berbicara dalam bahasa Ibrani ya, karena Maria orang Ibrani. Dan juga ketika malaikat mendatangi para gembala ya di padang ya, artinya dia juga berbicara bahasa Ibrani ya. Hari ini telah lahir bagimu Hamasyah, Sang Mesias ya. Dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Tidak mungkin dia berbicara dalam bahasa lain. Kalau dia berbicara dalam bahasa lain ya, maka gembala pun akan bingung dan dia tidak tahu ya apa yang disampaikan malaikat itu ya. Lalu hal pertama yang dilakukan Elohim ketika dia berbicara kepada manusia adalah memanggil atau memberitahu nama manusia tersebut ya, sebagai awal komunikasi melalui bahasa manusia yang disapa, ditegurnya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi ketika Elohim itu berbicara ya, dia kadang-kadang memanggil nama ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu dia berbicara kepada saya, dia memanggil nama saya, Henry ya. Dan dia berkomunikasi dengan bahasa saya, bahasa Indonesia, bukan berbicara dalam bahasa Ibrani, termasuk waktu di Samaim ya. Di Samaim, malaikat bahkan Abraham pun memanggil saya dalam bahasa Indonesia. Selamat datang Henry, kamu sudah di surga. Ya, dia berbicara dalam bahasa Indonesia, bukan berbicara dalam bahasa Ibrani. Ya, dan bukan cuma saya, ya mungkin orang-orang lain juga yang pernah ke surga, mungkin bukan orang Indonesia, ya mungkin orang Amerika, pasti dia berbicara, malaikat itu atau Adoniswa pasti berbicara dalam bahasa Inggris. Ya. Karena orang Amerika itu mungkin berbicara bahasa Inggris ya, atau bahasa lain ya, tergantung dari manusia ini berasal dari mana ya, berasal dari bangsa mana ya. Lalu saat ini setiap manusia yang bertemu dengan Elohim ataupun penghuni Samaim akan tetap berbahasa bahasa manusia tersebut ya. Dan nanti di dalam penciptaan baru, maka semua bahasa dan nama akan menjadi baru ya. Artinya begini, ketika manusia ini ya, manusia baik yang dibawa ke Samaim ya maupun juga ke alam roh ataupun juga ke alam maut ya, pasti penghuni Samaim baik itu termasuk Yehaehat, termasuk juga malaikat, termasuk juga orang-orang kudus yang ada di sana, para nabi, itu pasti berbicara dengan bahasa kita, bahasa asal kita. Begitu waktu saya masuk ke neraka, alam maut ya, semua mereka yang berteriak itu saya mengerti bahasanya. Ya, artinya itu bahasa saya. Ya, saya tidak tahu apakah dia itu orang, misalnya orang Inggris atau orang apa, tetapi dia tetap waktu berteriak, tolong, tolong, ya itu berarti bahasa saya, bahasa Indonesia, ya. Itu yang saya saksikan pada saat itu, jadi saya mengerti karena itu adalah bahasa Indonesia. Tapi nanti ketika kita penciptaan baru, artinya nih, ketika nanti bumi lama ini, ya bumi pertama dan langit pertama berlalu,
nanti ada Yerusalem baru, ada yang namanya bumi baru dan langit baru. Itulah nanti kita diciptakan kembali ya. Artinya kita menggunakan bahasa baru ya, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa dunia, tetapi bahasa baru ya, itu nanti ya Bapak Yahweh lah, Ehad nanti yang memberikannya ya. Dan itu nanti otomatis ya, kita tidak perlu belajar ya. Artinya itu sudah nanti masuk ke dalam tubuh, jiwa, roh kita ini nanti yang akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, bahasa Samaim ya. Ini kita lihat lagi ya ciri-ciri umumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ya, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah sebutan atau label yang digunakan untuk memanggil orang, tempat, barang, binatang, dan lain-lain. Nama juga bisa digunakan untuk membedakan satu sama lain ya. Ini nama ya. Sedangkan yang saya definisinya, saya buat seperti ini ya. Bahasa itulah perangkat komunikasi yang dipergunakan oleh makhluk hidup dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Bahasa tidak hanya melalui mulut, tetapi bisa juga melalui gerak. Ini tadi yang seperti saya sampaikan ya. Jadi bahasa itu adalah bicara komunikasi ya, bukan bicara sesuatu yang sifatnya formal ya, bukan ya, tapi itu adalah komunikasi yang dibangun dengan bahasa. Sedangkan nama itu adalah identitas seseorang yang diberi oleh pemilik otoritas ya, seperti Elohim atau orang tua kita maupun orang-orang bertanggung jawab terhadap kepada siapa mereka memberikan nama tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Banyak orang di luar sana berpikir sesembahan-sesembahan A, B, C, D itu adalah sama ya dengan Yahweh, dengan Yesua ya. Tidak ya, itu berbeda ya. Karena apa? Maka dikatakan tadi identitas seseorang yang diberi oleh pemilik otoritas ya. Seperti tadi malaikat Gabriel diperintahkan oleh Elohim untuk memberitakan Maria nama dari Samaim, itu nama Yesua, bukan nama lain ya. Itu artinya ya. Jadi bahasa dan nama itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Bahasa itu bicara komunikasi, nama itu bicara identitas ya. Jadi jangan disamakan, karena saya melihat penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini banyak yang istilahnya Bapak Yahweh berbicara di dalam bahasa Ibrani, jadi seolah-olah di Samaim itu bicaranya bahasa Ibrani ya. Itu salah besar ya. Banyak saya lihat di media-media online, mereka mengatakan, wah di Samaim itu bahasanya Ibrani. Ya tinggal tanya saja, sampai udah pernah belum ke Samaim? Sudah pernah belum berbicara bahasa Ibrani sama Adonisua? Saya rasa mereka tidak akan mengerti ya. Kalau Adonisua pada saat mereka ke Samaim berbicara dalam bahasa Ibrani, mereka tidak akan mengerti. Mungkin mereka akan bengong-bengong gitu ya. Karena apa? Karena tidak mungkin kita masuk ke Samaim terus kita tidak bisa berbicara ya. Kita hanya mendengar berbicara, padahal kita tidak tahu itu apa yang disampaikan ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi apa ciri-ciri khususnya ya? Elohim atau Ehad berbicara dengan manusia dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia tersebut ya, atau bahasa ibu, bahasa bangsa ya, bangsa atau daerah, bukan dengan bahasa roh. Nah, ini juga harus kita pahami ya. Bahasa roh itu kalau kita baca ya, sebenarnya bahasa roh itu adalah bahasa yang kita mengerti juga ya. Misalnya begini, kalau saya berbahasa roh, ya sebenarnya harusnya yang saya ucapkan itu dimengerti oleh orang yang berbeda bahasa dengan saya. Itu sebenarnya bahasa roh ya. Jadi bukan bahasa roh yang tidak dimengerti. Itu beda lagi ya. Kalau banyak orang sekarang berbahasa roh, itu tidak ada yang tahu. Ya. Artinya apa? Ketika dia berbahasa roh, orang-orang di sekitarnya kan pasti tidak tahu. Wah ini ngomong apa nih? Dan memang bahasa roh itu yang mereka tidak tahu ya itu untuk dirinya sendiri ya, untuk istilahnya sebagai eksistensi dia yang kita tidak tahu ya, eksistensi dia sebagai apa gitu ya. Makanya kita lihat waktu turunnya Roh Kudus ya, waktu murid-murid itu masuki oleh Roh Kudus ya, mereka berbicara dalam bahasa roh, dalam arti di saat itu bukan hanya orang-orang Ibrani yang hadir ya, tetapi juga orang-orang dari bangsa lain. Makanya mereka mengatakan, loh ini kan orang ini orang Ibrani,
kok dia bisa berbicara dalam bahasa saya? Ya mungkin waktu itu juga ada orang Yunani, ada orang Latin, ada orang Media Persia, ada orang Arab, ya. Dan waktu mereka berbahasa roh, mereka ini semua mengerti. Yang di luar orang Ibrani mengerti apa yang mereka sampaikan. Itulah sebenarnya bahasa roh yang sebenarnya. Kalau cuma bahasa roh yang tidak dimengerti, ya itu hati-hati ya. Kalau banyak orang mengatakan, oh harus berbahasa roh, ya itu tidak ya, tidak seperti itu. Karena bahasa roh itu adalah sesuatu yang harusnya dimengerti ya, bukan sesuatu yang berbeda ya. Kalaupun itu ada juga nanti yang namanya bahasa roh, tapi itu untuk diri kita sendiri, untuk membangun ini kita, yang namanya iman kita dikuatkan gitu ya. Tetapi itu bahasa itu akan masuk ke dalam tubuh kita sendiri, bukan ke orang lain ya. Itu artinya ya. Jadi misalnya begini, sama aja kalau kita bicara Bapak Yahweh tolong saya, misalnya kan. Nah, mungkin pada saat itu kita berbicara sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, tapi kita berbicara ya. Mungkin itu bahasa yang memang menguatkan ini kita, roh kita ya. Itu artinya ya, bahasa roh itu ya. Biasanya Elohim dalam mengawali perkataannya, dia memanggil nama ya. Nama manusia tersebut, nama yang dikenal di mana manusia itu hidup ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ketika kita bertemu dengan Elohim atau bertemu dengan malaikat atau bertemu dengan orang kudusnya di Samaim ya, atau bahkan bertemu dengan Satan ya di alam roh, dia memanggil nama kita yang sebenarnya. Ya, seperti tadi nama saya Henry ya, di Samaim saya dipanggil Henry. Waktu di alam roh juga saya dipanggil Henry. Ya, karena itu identitas saya saat ini. Karena saya masih hidup. Ya. Bahkan ya nanti di penciptaan baru tadi kan kita namanya baru. Tetapi kalau nanti manusia itu masuk ke alam maut ya, maka nama itu tetap sama. Ya, di alam maut nama kita tetap sama. Bahkan di lautan api pun tetap sama. Waktu kita hidup di alam maut dan di lautan api itu sama namanya. Tapi kalau di Samaim beda. Kalau kita nanti di penciptaan baru nama kita beda. Ya bukan lagi nama di dunia, tapi kalau di alam maut atau di alam roh, mulai dari alam roh ya, mulai dari alam kematian, alam maut sampai lautan api, itu nama kita sama. Karena tadi, dosa tadi kita bawa terus sampai ke lautan api. Karena dosa itu tidak dihapus. Karena dosa itu adalah rekaman dari identitas kita pertama. Ya, kalau dosa kita sudah dihapus, itulah namanya penciptaan baru nanti. Kita berubah nama kita sehingga tidak ada lagi yang namanya jejak rekam dosa ya, itu dihapus. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Adonis Mesia. Demikian halnya dalam hal kita berdoa atau menyampaikan permohonan kita ya. Kita mengucapkan semua doa-doa kita dalam bahasa kita ya. Ini yang harus kita pahami ya. Banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini ya istilahnya bisa kita katakan Ibrani maniak ya. Kenapa saya katakan Ibrani maniak ya? Memang kita kadang-kadang ya seperti kita awal pembukaan ya, kita membaca doa untuk memakai talit ya, sit pasmina atau kipa ya. Ya, kita ada bahasa Indonesianya ya. Artinya itu adalah suatu di mana kita istilahnya begini, kita itu menghormati ya. Menghormati bahasa Ibrani yang mana dibukakan mengenai nama Yahweh dan Yeshua. Jadi kita pakai itu nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya kalau kita pakai bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Kita doa dalam bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Ya, jadi jangan kita berlebihan ya. Artinya jangan kita mencoba-coba mengibranikan diri. Ya, paham ya? Mengibranikan diri seolah-olah kita itu orang Ibrani. Ya, padahal kita lahirnya pun bukan orang Ibrani, kita orang Indonesia. Ya, bahkan orang Indonesia juga banyak daerah juga kan. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi jangan kita terperangkap dengan mengatakan, oh harus baca ini biar didengar oleh Bapak Yahweh. Bacanya harus begini. Ya seperti dulu ada kita punya jemaat ya, dia memakai shofar, dia berbahasa Ibrani. Ya, memakai tali berbahasa Ibrani ya, itu bagus ya.
tetapi itu istilahnya bukan sesuatu yang membuat dia bisa masuk Samaim, tidak ya. Karena di Samaim itu bukan seperti itu ya. Lalu kita masuk ya berikutnya. Namun ketika kita berdoa, berbicara kepada Elohim, maka kita harus menyebut namanya dengan benar dan kudus. Sebagaimana dia berfirman di Keluaran 3 ayat 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Ya. Jadi artinya begini, waktu Yahweh ya Elohim berfirman kepada Mose ya, dia mengatakan namanya Yahweh ya, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Jadi Elohim itu adalah sebutan ya, Yahweh itu nama ya, Zebaot itu gelar ya, Zebaot itu adalah penguasa alam semesta ya, atau Haolam ya. Haolam itu adalah alam semesta ya. Jadi artinya apa? Artinya nama Yahweh itu pada saat itu diucapkan kepada Mose ya. Akulah Yahweh Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub ya. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku. Ya, bagiku itu maksudnya bagi Elohim ya. Turun temurun ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi begini, ketika dulu ya Elohim itu berbicara kepada Abraham, karena Abraham adalah orang Ibrani, maka dia berbicara dalam bahasa Ibrani dan dia memperkenalkan dirinya dalam bahasa Ibrani. Saya percaya kalau Abraham itu orang Indonesia, maka Elohim berbahasa Indonesia dan dia akan memberikan namanya nama Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena inilah tadi dikatakan pengingat bagiku turun-temurun. Artinya turun-temurun itu ya selama hidup di dunia. Ya, selama-lamanya itu maksudnya selama hidup di dunia. Ya, karena dunia ini kan panjang ya. Manusia kan umurnya singkat. Ya, dunia ini ribuan tahun ya. Artinya itu bisa dikategorikan selama-lamanya. Beda di dalam namanya kekekalan ya. Kekekalan, maka tadi kan kita baca di Wahyu 3 tadi ya. Di Wahyu 3 ayat 12 tadi ya, dikatakan nama kota Elohimku Yerusalem yang baru yang turun dari surga atau Samaim dari Elohimku dan namaku yang baru ya. Ini ketika kita nanti masuk di penciptaan baru. Jadi bisa jadi nanti nama Yahweh itu ada nama baru lagi ya. Itu nanti di penciptaan baru ya. Jadi kita harus mengerti ya. Begitu nama kita. Nama kita pun nanti namanya baru, ya. Dan nama kita ini yang kita adalah yang tahu hanya kita dan yang memberi nama. Jadi nanti kalau kita dipanggil ya dengan nama baru kita ya kita yang tahu, kita langsung menjawab ya Bapak Yahweh atau ya Elohim karena nama kita dipanggil secara pribadi, gitu ya. Itu nanti ya yang harus kita pahami ya Bapak Ibu ya, mempelai Adonis Mesias. Maka dikatakan itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Lalu dikatakan juga dalam Keluaran 23 ayat 13, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Ya. Jadi sebenarnya inilah ya yang tadi yang saya sampaikan ya, yang level yang namanya level penguasa di udara, otoritas, mereka punya nama ya, itu disebutkan ilah-ilah lain ya. Makanya jangan kita menyebutkan nama ilah-ilah lain. Ya, nama Yahweh, Yeshua itu adalah nama yang dari Samaim ya. Tetapi bukan berarti bahasa Samaim itu bahasa Ibrani ya. Ini yang harus kita pahami ya, karena gini, banyak orang terjebak sehingga akhirnya mereka mundur ya. Mundur tuh begini, kok ribet banget sih percaya Bapak Yahweh harus bisa berbahasa Ibrani. Itu kemarin ada yang komen ya di YouTube kita, dia bilang begini, Pak, emangnya percaya
Tuhan itu harus mengerti bahasa Ibrani? Kok ribet banget sih, kata dia. Artinya apa? Orang saja, ya, karena Bapak Yahweh itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kita tidak mungkin, ya, maksudnya gini, Bapak Yahweh itu tidak memaksa kita harus bisa berbahasa Ibrani, tidak, ya, tetapi bahasa kita sehari-hari, ya, kalau kita berdoa, kalau kita mengucapkan segala sesuatu dari hati kita, ya, itu dari bahasa kita, ya, karena itulah yang diinginkan oleh Yireh atau Elohim, ya. Tetapi kalau nama Elohim, nama Yahweh tadi, itu tadi saya bilang, ya, selama kita hidup di dunia ini sampai nanti hari penghakiman, ya, sebelum penciptaan baru, kita masih menggunakan nama Yahweh Elohim, karena itulah nama selama-lamanya dalam ukuran kita, ya, dan turun-temurun, ya. Ini yang harus kita pahami, ya, definisi selama-lama itu banyak orang tidak mengerti, ya. Karena apa? Karena yang disebut selama-lamanya itu batas waktunya sampai kapan, ya. Ya, ribuan tahun itu sudah dikategorikan selama-lamanya, ya. Tapi kalau disebut kekekalan itu beda lagi, ya. Makanya kalau saya berdoa kan dalam nama Yahweh Elohim Sebaot Besem Adonai Sumasyaura Kodes, ya, Kau memimpin kami menjadi mempelai kudus-Mu, ya, sampai selama-lamanya. Artinya begini, selama-lamanya sampai nanti kita masuk ke Yerusalem baru sebagai mempelai kudusnya. Tapi nama kita nanti beda lagi, ya. Nama kita nama baru, bukan lagi nama yang kita pakai sekarang, ya. Itu maksudnya, ya, Bapak Ibu, ya, supaya kita mengerti. Lalu dikatakan firman-Nya menunjukkan bahwa Elohim Yahweh berfirman dengan menggunakan bahasa manusia saat itu disampaikan firman-Nya. Ya, ini tadi, ya. Di dalam kitab Tanakh dan Brit Hadasah, Elohim itu berbicara dalam bahasa Ibrani, ya. Karena apa? Karena dia bertemu dengan orang Ibrani. Dia bertemu dengan Mose. Kan lucu, ya, kalau Elohim bertemu dengan orang Ibrani, dia berbicara bahasa lain atau bahasa roh, tidak mungkin. Pasti orang Ibraninya bingung, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Tapi kalau nama, ya, tadi sudah dikatakan, nama itu adalah identitas, ya. Nama itu tidak bisa berubah. Pada saat ini dia tidak bisa berubah. Begitu juga nama kita, ya. Ketika kita ke surga tidak berubah, tetapi nanti di penciptaan baru nama kita berubah. Di dalam kitab Tanakh dan Brit Hadasah bahwa Elohim berbicara dalam bahasa Ibrani. Karena firman-Nya disampaikan kepada para nabi dan rasul-rasul yang adalah orang Ibrani. Ketika kita dibawa ke surga, Samaim, maka Elohim berbicara kepada kita dalam bahasa kita, yaitu bahasa yang kita pakai sehari-hari. Ketika saya dibawa 3 kali ke surga, Samaim, Elohim atau Adonai suatu dan para malaikatnya dan orang-orang kudusnya berbicara dengan saya dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi bukan cuma Elohim atau Adonisua, tapi malaikat juga, orang-orang kudusnya juga berbicara dengan saya itu dalam bahasa Indonesia, ya. Itu sudah di surga, ya, udah posisi saya di surga, di Samaim. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahasa Samaim itu adalah bahasa Ibrani, ya, itu tidak tepat, ya. Dan itu istilahnya begini, kalau kita mengklaim seperti itu, jadi seolah-olah Elohim kita ini terbatas, ya, dia hanya bisa mengerti bahasa Ibrani. Tidak, ya, Elohim kita itu maha kuasa, dia maha tahu, maha segala-galanya, ya. Jadi tidak mungkin dia berbahasa Ibrani di Samaim, terus ketemu sama manusia yang bukan orang Ibrani, terus dia ngomong bahasa Ibrani juga, kan aneh, ya. Dia harus berbicara bahasa yang dimengerti oleh manusia tersebut, ya. Karena ini sudah saya alami, ya. Jadi saya tahu, karena Abraham juga waktu menyambut saya, dia berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Ibrani, ya. Artinya tidak mungkin. Zaman dulu kan Abraham belum ada bahasa Indonesia, ya. Indonesia belum ada, negara Indonesia. Bahasa Indonesia pun belum ada. Jadi bagaimana mungkin Abraham itu bisa berbahasa Indonesia, ya, secara logika, gitu, ya. Tapi karena dia sudah disamain, ya, artinya bukan seperti saya, masih bolak-balik, gitu, ya. Dia sudah tetap disamain, ya, dia bisa berbahasa kita, ya, berbahasa Indonesia.
Apalagi Adonisua, malaikat juga begitu ya. Waktu dia bilang terakhir saya ketiga kali dia bilang, aku akan membawa engkau ke Yerusalem baru. Ya, setelah saya dibawa keliling-keliling ke surga yang sekarang, terus dia mengatakan saya akan membawa engkau ke Yerusalem baru. Itulah saya dibawa, tetapi saya bukan dibawa ke Yerusalem baru. Saya dikembalikan ke tubuh saya. Artinya saya percaya itu adalah janjinya ya untuk membawa kita ke Yerusalem baru ya. Ini yang harus kita pahami ya, karena itulah iman yang diberikan kepada kita ya, karena kita adalah mempelainya untuk masuk ke Yerusalem baru ya. Ini ya ciri-ciri yang saya sudah gambarkan ya. Jadi Elohim atau Yirha Ehad ya. Elohim bersama penghuni Samaim ya. Saat ini ya, dia itu berbicara dalam bahasa Samaim. Kita nggak tahu bahasa Samaim itu bahasa apa ya. Elohim berfirman kepada manusia itu berbahasa manusia. Ya, begitu juga manusia berdoa melalui bahasa manusia kepada Elohim ya. Tetapi ya untuk nama ya, nama itu adalah nama yang sudah dia beritahu identitasnya. Itulah yang tadi kita baca Yahweh tadi ya, Yahweh Yeshua. Ruach Kodes itu adalah nama ya. Jadi nama beda dengan bahasa ya. Lalu dikatakan malaikat ya, malaikat itu malaikat bersama penghuni Samaim ya, bersama dengan Yirha Ehad itu juga berbahasa Samaim. Malaikat berbicara kepada manusia itu berbahasa manusia ya, manusia yang dia temui ya. Malaikat dalam menyampaikan pesan Elohim, dia berbahasa kepada manusia tersebut ya. Artinya malaikat tersebut menyampaikan pesan seperti tadi kepada Maria, dia berbahasa Ibrani karena Maria adalah orang Ibrani. Nah, kalau manusia ini apa ya? Ini manusia tadi ada 3 tingkatan ya, ada Elohim, Yirha, ada malaikat atau penghuni Samaim, ada yang manusia. Manusia saat ke Samaim ya, dia berbahasa manusia tersebut ya. Jadi seperti tadi waktu saya ke Samaim, saya disambut dalam bahasa Indonesia. Manusia dengan manusia di dunia itu berbahasa manusia ya, di mana dia berada ya. Jadi kita di Indonesia kita berbahasa Indonesia ya. Kalau kita besok ke misalnya ke Singapura atau kemana ya, kita akan berbicara dalam bahasa setempat ya, bahasa Inggris gitu ya. Kalaupun kita tidak mengerti ya kita bisa berbahasa tubuh ya. Seperti tadi kalau mau makan kita tinggal menggerakkan tangan kita dan juga perut kita ya. Memberi tanda bahwa kita lapar misalnya. Itu bahasa tubuh ya. Lalu manusia berdoa kepada Elohim menggunakan bahasa manusia ya. Ini harus kita pahami ya, manusia itu berdoa kepada Elohim menggunakan bahasa manusia ya, bukan bahasa Ibrani ya. Karena apa? Karena Elohim itu, Yahweh itu tahu ya apa yang kita sampaikan ya dalam bahasa kita. Jadi ini ya, jangan saya kenapa diingatkan ini ya, karena ada mempelai kita yang dikatakan dia kaget kan waktu disuruh, ibu nanti pakai bahasa Ibrani ya kalau berdoa supaya didengar oleh Elohim katanya. Lalu dia dikasihlah bacaan-bacaan Ibrani, doa-doa Ibrani ya, baca ini bu ya, ibu tinggal baca saja katanya kan. Ya namanya juga ini sudah orang tua ya, waktu dia istilahnya dia bilang kok mesti harus berbahasa Ibrani, saya kan tidak tahu membaca bahasa Ibrani saja, tulisan Ibrani saja ini saya tidak tahu, dia bilang. Kok begini sih saya harus berdoa, dia bilang kan. Lalu dia telepon saya, itulah sebelumnya dia sudah bermimpi ya, dan mimpi itu selalu teringat di dalam pikirannya, hatinya, makanya dia bertanya kepada saya, akhirnya saya jelaskan mimpinya, dan kemudian dia bertanya masalah doa tadi ya, apakah Pak, Bapak Yahweh itu hanya mendengar doa dalam bahasa Ibrani? Saya bilang, yang bilang siapa Bu? Saya bilang. Dia cerita, wah itu mah lain kali begini saja Bu, tanya sama dia, Bapak sudah pernah nggak berbahasa Ibrani sama Elohim, di Samaim? Itu saja tanya sama dia. Ya, artinya apa? Ini kan manusia kopi namanya, manusia pengkopi ya.
artinya peniru, ya. Kita tuh manusia yang suka meniru, ya. Kita bukan orang Ibrani, kita mencoba berbahasa Ibrani. Kalau untuk ya artinya hal-hal yang seperti tadi ya, kita juga harus di samping berbahasa Ibrani ya kita juga berbahasa Indonesia. Ya, ada terjemahannya. Jadi bukan cuma berbahasa Ibrani, ada terjemahannya, ya. Ini yang harus kita pahami ya. Tapi yang harus kita ketahui adalah Bapa Yahweh itu tidak mendengar hanya dalam bahasa Ibrani orang berdoa, tetapi juga dalam semua bahasa manusia, karena dia tahu ya, bahasa manusia dia tahu ya. Jadi itu ya, tadi manusia berdoa kepada Elohim menggunakan bahasa manusia tersebut ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, jangan kita mengaruhi sesuatu yang membuat kita jadi bingung ya, jadi kacau ya. Lalu kesimpulannya adalah Elohim atau Yehra'ehad dalam penciptaan dan sebelum penciptaan dia menggunakan bahasa Samaim ya. Artinya begini ya, memang yang kita baca itu ya seperti Tanakh itu atau Torah itu bahasa Ibrani. Tetapi waktu Elohim menciptakan dunia ini, kita tidak tahu dia pakai bahasa apa. Misalnya jadilah terang, jadilah pagi, jadilah petang ya. Waktu dia ngomong itu, kita nggak tahu dia bahasa apa. Ya, jangan kita bilang itu bahasa ya, karena memang ditulis Mose menulis itu dalam bahasa Ibrani. Tetapi waktu Elohim berbicara, kita tidak tahu dia dalam bahasa apa. Ya. Nanti ya setelah penciptaan baru kita baru mengerti ya, kita bisa tahu, kita bisa tanya ya. Artinya ya semua rahasia Samaim itu bisa kita tanya nanti ya. Lalu Elohim atau Yehra'ehad dan para penghuni Samaim semuanya berbahasa Samaim saat mereka berkomunikasi ya. Jadi saat ini ya, bahkan ketika Elohim memerintahkan malaikat Gabriel supaya datang ke dunia untuk menjumpai Maria ya, kita tidak tahu Elohim itu berbicara apa kepada Gabriel. Artinya begini, dia akan bilang, Gabriel, kamu turun ya ke dunia, jumpai seorang perawan namanya Maria. Dia ada di sini. Nah, dia langsung tahu kan di mana dia harus datangin. Kamu katakan dia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan menamai dia Yesua. Nah, kita nggak tahu pas komunikasi antara Elohim dengan Gabriel itu bahasa apa. Ya, kita nggak tahu. Ya. Jangan kita mengklaim itu bahasa Ibrani. Hati-hati ya. Orang Ibrani saja yang tidak percaya saja seperti itu, gimana kita bisa mengklaim itu bahasa Ibrani? Tidak, ya. Jangan ya. Itu nggak bisa kita mengatakan bahwasanya komunikasi di Samaim itulah bahasa Ibrani, itu tidak benar ya. Lalu Elohim berfirman kepada manusia menggunakan bahasa manusia dan manusia mencatatnya dalam bahasa manusia ya, seperti tadi ya. Torah itu Bapa Yahweh berbicara kepada Mose dalam bahasa Ibrani dan Mose mengerti dan dia menulisnya dalam bahasa Ibrani. Itulah yang sampai sekarang kita mengetahui Torah itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ketika Elohim berbicara atau memanggil manusia tersebut, maka Elohim atau Yehra'ehad berbicara dalam bahasa manusia tersebut, bukan dalam bahasa roh atau bahasa Ibrani. Saat ada manusia yang dibawa ke surga atau Samaim, maka Elohim atau Yehra'ehad juga para malaikat orang-orang kudusnya yang ada di surga atau di Samaim itu berbicara dengan manusia dalam bahasa manusia tersebut, bukan bahasa roh atau bahasa Ibrani. Dalam hal berdoa, maka semua doa-doa manusia diucapkan dalam bahasa manusia itu, bukan bahasa roh atau bahasa Ibrani. Namun jika kita memanggil nama Elohim, Yehra'ehad yang benar dan kudus yang harus menggunakan namanya yang sudah diucapkannya melalui para nabi dan rasul-rasul, karena nama itu tetap ya. Nama itu tidak berubah ya. Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia, nama itu tetap. Dalam penciptaan baru, semua nama dan bahasa akan menjadi baru ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia, supaya kita mengerti bahwasanya di Samaim itu yang dipakai oleh Yehra'ehad atau Elohim kepada semua penghuni Samaim saat ini itu adalah bahasa Samaim.
kita tidak tahu bahasa apa ya, tetapi bukan bahasa Ibrani dan juga bukan bahasa roh. Karena definisi bahasa roh itu hanya untuk di alam roh sebenarnya ya. Karena apa? Karena di Samaim itu beda ya, ada bahasa tertentu ya, yaitu ya bahasa Samaim tadi. Saya tidak tahu bahasa apa, dan ketika Elohim turun ke dunia atau kita ke Samaim ya, Elohim berfirman kepada manusia yang dia jumpai, maka Elohim itu berbicara dalam bahasa manusia tersebut ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia, supaya kita mengerti ya, bahwasanya di Samaim itu tidak dipakai bahasa Ibrani ya. Ini yang harus kita pahami ya, jangan kita membuat sesuatu yang kita sendiri tidak pernah mengalaminya ya. Makanya saya bilang tadi, apakah benar kalau dia bilang berbahasa Ibrani? Pernahkah dia dibawa ke Samaim dan Elohim berbicara dalam bahasa Ibrani dengan dia? Kalau dia pernah, ya boleh dia saksikan, dia beri kesaksian. Dan kalau dia tidak benar ya, dia harus siap ya, dihukum ya, istilahnya begitu. Karena apa? Karena ini penyesatan ya. Saya katakan penyesatan ya. Banyak seperti tadi juga ya, yang dikatakan minum susu coklat tidak mungkin di rapture ya. Itu juga penyesatan ya. Jadi hati-hati kita ya Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia. Karena seperti tadi atau kemarin sahabat lalu yang saya sampaikan, persiapan kita lama ya, persiapan mempelai Adonis Somasia sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, artinya sudah jutaan tahun yang lalu, itu untuk sesuatu yang hanya sekejap mata ya, artinya itu sangat-sangat singkat. Kalau kita salah sedikit ya salahlah semuanya, tidak mungkin di rapture ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia, supaya kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya ya. Artinya supaya kita tetap teguh, tetap setia untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Adon Yeshua HaMashiach. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonis Somasia. Kami mengucap syukur atas dafar Elohim, dafar Adonis Somasia yang sudah kami dengar. Dan biarlah dafar-Mu Adonis Somasia dimeteraikan di dalam loh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonis Somasia, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan juga kami sebentar akan menyatu dengan Engkau Adonis Somasia melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami ketika Engkau datang Adonis Somasia untuk menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Yahweh Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonis Somasia, terima kasih Ruach Kodes. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dan juga dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami di dalam ibadah perjamuan kasih-Mu dan juga minyak kudus-Mu. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Somasia Wirakodes, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu Adonis Somasia. Haleluya. Amin.